Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gurupedia. Kali ini Gurupedia akan menyajikan trik dan tips menjawab soal seleksi P3K tahun 2022. Tentunya ini sudah berdasarkan pengalaman pribadi dan beberapa sobat Gurupedia yang berhasil memperoleh nilai di atas passing grade. Baik sobat, sebelum Gurupedia sajikan trik menjawab soal seleksi P3K tahun 2022, jangan lupa subscribe channel Gurupedia dan nyalakan loncengnya. Langsung saja, yang pertama adalah doa. Ini adalah salah satu kekuatan terbesar bagi semua manusia, khususnya umat muslim ya. Seperti kata Umar bin Khattab, apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Ini adalah salah satu motivasi terbesar saya ketika mengikuti seleksi P3K, yaitu adalah perkuat di doa. Doa siapa? Tentunya adalah doa pribadi. Dan yang kedua adalah doa orang-orang di sekitar. Bagi sobat Gurupedia yang belum menikah, jangan malu untuk meminta doa kepada orang tua. Ini adalah salah satu sumber dari kekuatan terbesar ya, doa orang tua. Yang kedua adalah doa-doa orang di sekitar. Bagi sobat yang sudah menikah, untuk laki-laki, maka tetap doa orang tua akan menjadi senjata utama ya. Sedangkan bagi sobat yang perempuan, jangan lupa untuk meminta doa kepada suami. Perlu diketahui bahwa seleksi P3K ini adalah mutlak kehendak Tuhan. Jadi, bagaimanapun juga, walaupun kita siap semuanya, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, maka tidak akan pernah berhasil. Jadi itu ya, Sobat Gurupedia, jangan ragu atau jangan malu untuk meminta doa kepada orang tua atau pasangan. Karena sekali lagi, seleksi P3K ataupun apapun yang terjadi pada diri kita itu sama sekali bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Allah atau Tuhan yang merestui. Persiapan kedua, ini adalah mental. Ini juga yang harus disiapkan ya. Artinya, ketika kita ikut seleksi P3K, maka kita harus siap lulus dan siap tidak lulus. Tapi yang harus ditanamkan adalah bahwa apapun yang terjadi kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Mengapa kita harus menyiapkan mental seperti itu? Karena jika kita berada di dalam tekanan, under pressure, maka kita tidak akan maksimal dalam mengerjakannya. Jadi sekali lagi persiapkan mental dan yakinkan bahwa lulus atau tidak itu adalah kehendak Tuhan dan yang terbaik untuk kita. Jika kita tidak siap di mental, maka nanti kita akan mudah tertekan, kurang pede, atau overconfident, ya, atau kepercayaan diri yang berlebihan, serta kekhawatiran, tuh gimana ini ya kalau saya tidak lulus, aduh gimana ya materi ini saya lupa, aduh gimana ya dan lain-lain. Itu adalah salah satu bentuk dari tidak kesiapan mental kita untuk ikut seleksi P3K. Jadi dua hal yang sangat penting untuk kita yaitu adalah doa yang pertama, yang kedua adalah mental kita harus siap sehingga kita tidak mudah tertekan atau kurang percaya diri atau khawatir, itu tidak. Insyaallah. Dan ini sudah masuk ke ranah materi. Ini juga sangat penting untuk kita semua ya. Kita harus menguasai materi. Materi yang dimaksud adalah jika kita ikut seleksi P3K Guru, maka kita harus memahami semua tentang keguruan. Baik itu tugas harian ataupun hal-hal yang berkenaan dengan keguruan. Ini juga penting ya. Untuk P3 kesehatan misalnya, maka kita juga harus memahami kompetensi teknis di bidang kesehatan. Misalnya kita ikut seleksi P3K kesehatan untuk tenaga fungsional perawat, maka bidang yang diampuh yang harus kita kuasai adalah hal-hal yang berkenaan dengan dunia keperawatan. Mulai dari penanganan pasien, hukum-hukum
atau teori-teori yang berkenaan dengan dunia kesehatan itu juga sangat penting ya. Begitu juga dengan P3K kesehatan di bidang dokter atau tenaga fungsional, bidan ahli dan sebagainya. Jadi, walaupun kita tidak terlalu belajar banyak, minimal kita harus tahu apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan cara yang benar. Keempat, pahami jenis soal. Ini sangat penting Bapak dan Ibu ya. Soal dan waktu pelaksanaan P3K itu sudah diatur oleh Permen Pan RB. Ini juga gambar ini juga sering saya sampaikan bahwa jumlah soalan sistem penilaian itu sudah berdasarkan Permen Pan RB nomor 1128 tahun 2021 dan Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022. Kita harus paham itu ya mengenai jenis soal yang akan kita peroleh. Misalnya kompetensi teknis kita akan mendapatkan 90 soal dan bobotnya 5 jika benar. Begitu juga dengan kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, maka kita akan mendapatkan 45 dengan rincian manajerial itu 25 dan sosial kultural itu 20. Dan terakhir adalah wawancara. Wawancara ini bukan tes wawancara berhadapan langsung, tapi juga via chat ya. Apabila kita sudah memahami jenis soalnya, maka kita juga harus tahu bagaimana bobot soal. Ini yang kelima, yaitu kita harus paham bobot per soal. Karena jika kita tidak paham bobotnya, soalnya mana yang akan menjadi prioritas utama, berapa nilai minimal yang dibutuhkan, maka kita akan biasanya terpaku pada satu soal. Akhirnya kita buang-buang waktu pada soal itu dan ketinggalan untuk soal lainnya. Seperti yang diketahui bahwa untuk kompetensi teknis 90 soalnya dan bobotnya itu adalah 5 jika benar dan jika salah atau tidak menjawab itu 0. Dalam STR ini kita bahas, jadi kita ini ambil contoh seleksi P3K tenaga kesehatan, maka ambang batasnya atau passing grade-nya untuk yang tanpa STR kita fokuskan ke tanpa STR itu 158. Atau rinciannya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jika kita mendapatkan soal 90 dan yang dibutuhkan hanya 158, maka kita cukup menjawab 33 soal. Dan ke-33 soal itu wajib benar. Ini juga nanti akan mempengaruhi pada penggunaan waktu, ya. Jadi soal yang harus kita jawab dan wajib benar perlu digarisbawahi ada istilah wajib benar itu 33. Jadi nanti sisanya adalah bonus untuk bagaimana persaingan kita jika sama-sama lulus passing grade. Untuk bobot soal manajerial dan sosial kultural itu nilai ambang batasnya 130 dari 200 nilai maksimal. Artinya kita wajib menjawab di atas 65%. Jadi kita harus benar-benar dan hati-hati ini ya. Keuntungannya pada soal ini walaupun kita wajib menjawab 65% dengan poin 5, walaupun kita menjawab salah, kita akan mendapat poin-poin. Jadi, kalau misalnya kita jawab poin 5 semuanya, nilai terbaik, maka kita cukup menjawab 65% dari semua soal. Nanti saya sajikan bagian-bagiannya ya. Setelah itu kita kalau sudah tahu bobotnya, oh ternyata yang kompetensi teknis ini kita wajib menjawab 30 saja, 33 soal saja dan wajib benar. Maka kita nanti membagi waktu. Tugas berikutnya adalah kita akan membagi waktu bagaimana waktu yang kita peroleh itu sesuai dengan pelaksanaan. Kita membagi waktu agar ketika kita pelaksanaan, waktu yang kita peroleh dan waktu yang kita gunakan itu termanajemen dengan baik. Jadi tidak ada istilah waktunya terlalu cepat atau bagaimanapun juga ya. Jadi ini sangat penting karena hampir dari 50%, baik itu ketika model lama ataupun ketika tes CPNS itu model lama ataupun sekarang seleksi P3K. Ini saya ngalami sendiri, itu kelemahannya di pembagian waktu. Kita sering terlena dalam satu soal
atau beberapa soal sehingga kita menghabiskan waktu-waktu melebihi 3 menit dalam satu soal tersebut. Padahal harusnya target kita satu soal itu adalah maksimal 1 menit saja. Nah, ini untuk yang keenam adalah bagaimana cara kita untuk mengatur waktu. Jadi sekali lagi perlu diketahui bahwa lebih dari 50% yang gagal ya seleksi P3K itu karena mereka itu merasa waktunya yang diperoleh itu tidak cukup. Padahal bukan waktunya tidak cukup, tapi karena manajemen waktu yang digunakan untuk menjawab dan berpikir itu tidak di-manage dengan benar. Akhirnya beberapa orang itu terpengaruh atau terlena dengan beberapa soal sehingga dia tidak ada waktu untuk menjawab soal lain. Ini sangat penting buat kita semua ya, eh, dalam hal pengaturan waktu. Dalam waktu ini kita memiliki keuntungan Bapak dan Ibu ya, karena walaupun kita masuk ke ruangan dilarang membawa jam tangan atau alat penghitung waktu lainnya, di papan layar kita akan mendapatkan waktu yang berjalan mundur. Ini ya. Jadi waktu ini kita manfaatkan dengan benar untuk mengatur waktu dan menjawab soal-soalnya. Nantinya waktu yang diperoleh itu 120 di sisi pojok ini ya ada. Nah, kita itu tugasnya adalah bagaimana membagi soal dalam satuan waktu. Jadi ini contohnya Bapak dan Ibu ya. Kompetensi teknis ini sudah masuk ke ranah pengalaman dan orang-orang yang mendapat lulus ya. Ini sudah pengalaman saya pribadi dan orang-orang yang lulus. Kita mencoba cara ini, tapi sekali lagi perlu diketahui bahwa lulus tidaknya seseorang itu kembali kepada kehendak Tuhan, kuasa ilahi. Tapi kita mau tidak mau, tugas kita adalah ikhtiar dan salah satunya usaha. Usaha yang paling penting selain kita belajar juga kita perlu memanajemen waktu ya. Dalam manajemen waktu itu perlu diketahui bahwa waktu pada sisi pojok atau waktu penghitung pada cat itu akan berjalan mundur selama 120 menit. Maka langkah kita adalah mengerjakan kompetensi teknis itu cukup 75 menit saja. Jadi kita set waktunya, teknis itu 75 menit, manajerial 15 menit, sosial kultural itu 15 menit, dan wawancara 10 menit. Untuk teknis, jadi kita kalau kita misalnya mau mengerjakan teknis dulu enggak apa-apa. Jadi 120 langsung kita kurangi 75 jadi 45 menit. Jadi kita perhatikan waktunya di sistem cat ya. Kalau sudah waktunya habis 75 menit, selesai tidak selesai soal teknis harus pindah ke manajerial. Manajerial ini 15 menit. Kita mengerjakan sampai waktu 30 menit jam mundur, maka selesai tidak selesai kita pindah lagi ke sosial kultural. Sosial kultural ini juga 15 menit ya, sekali lagi. Selesai tidak selesai kalau sudah nanti waktu yang berjalan mundur sisanya cuma 15 menit harus diselesaikan, harus pindah. Pindahnya kemana? Kita cari jawaban yang masih ragu atau kosong. Jadi itu kita manfaatkan untuk menjawab soal-soal yang belum terbaca atau ragu. Jadi itu sekali lagi dalam mengerjakan soal itu 75 menit. Saya kira 1 menit itu sudah maksimal untuk menjawab kompetensi teknis karena teknis itu yang dibutuhkan 90 soal dari kita mengerjakan 75 menit saja ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mengerjakan soal lama, maka jangan terlena di soal itu, langsung pindah saja. Nanti ada pilihan lewati dulu. Bagi soal nanti yang terjawab, maka akan berwarna hijau. Dan bagi yang lewati itu tetap warnanya kuning yang belum terjawab. Jadi ini salah satu cara memanajemen waktu. Kalau sudah waktunya selesai di teknis 120 dikurangi 75, jadi sekali lagi di teknis nanti ada waktu berjalan mundur sampai 45 menit, selesai tidak selesai teknis, banyak atau sedikit kita harus pindah. Atau Bapak dan Ibu
minimal pakai cara soal wajib benar minimal. Misalnya kalau sudah 75 menit sedangkan teknis yang terjawab sudah 70, berarti kan kita lebih dari soal yang terjawab minimal. Maka selesai tidak selesai walaupun masih ada yang belum terjawab, kita harus pindah ke kompetensi manajerial. Begitu juga dengan sosial kultural juga begitu. Jadi sekali lagi nanti akan ada kalau kita menggunakan setting soal 15 menit, 75 menit, maka waktu yang tersisa nanti adalah 15 menit. Nah, 15 menit ini harus dimaksimalkan untuk menjawab. Dan yang yakin benar. Ingat tanda garisnya yakin benar. Karena kita tidak tahu bahwa yang kita jawab itu walaupun yakin kadang belum tentu benar ya. Jadi ini yakin benar, harus yakin benar. Makanya ketika Bapak Ibu lihat soal susah, langsung pindah saja, jangan nunggu lagi. Lewati saja. Dan itu saja Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa seleksi P3K ini manusia hanya berusaha, Tuhan yang berkehendak. Manusia hanya ikhtiar, Allah yang meridai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.